Belakangan istilah quiet quitting banyak dibicarakan. Istilah ini digunakan para pekerja yang memilih memperbaiki cara kerja mereka agar tidak mengalami overwork hingga berujung burnout. Yuk kita simak ulasan apa sih itu quiet quitting itu. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Tren kerja yang lagi ramai dibicarakan orang, apa itu quiet quitting? Istilah yang mungkin asing bagi Anda. Belakangan istilah quiet quitting banyak dibicarakan. Istilah ini digunakan para pekerja yang memilih memperbaiki cara kerja mereka agar tidak mengalami overwork hingga berujung burnout. Istilah quiet quitting ini pun menjadi salah satu tren di TikTok. Banyak orang mencari tahu bahkan mengikuti gelombang quiet quitting yang dianggap baru itu. Apa sebenarnya quiet quitting itu? Quiet quitting sebenarnya bukan berarti Anda benar-benar mengundurkan diri dari pekerjaan. Mengutip dari Euronews, keluar di sini hanya berujuk pada kondisi mental. Ya, di sini seorang pekerja hanya melakukan pekerjaan apa adanya untuk bertahan atau bekerja sesuai argo. Quiet quitting juga menjadi semacam seruan untuk pekerjaan yang lebih baik. Maksudnya untuk mendapatkan keseimbangan hidup yang lebih baik atau yang dikenal dengan jargon work-life balance. Istilah ini dianggap memiliki konotasi yang cukup negatif. Namun para ahli sumber daya dan pekerja yang bekerja sesuai argo mengatakan bahwa sebenarnya tren ini memberikan dampak positif yang menyehatkan. Pasalnya, para pekerja bisa menetapkan batasan yang lebih jelas dengan pekerjaan mereka. Saya lebih suka orang mengatakan bahwa ini adalah kehidupan yang rasional daripada quiet quitting, kata Paula Allen, pemimpin riset global di perusahaan layanan kesejahteraan LifeWork. Mengutip dari salah satu media online, secara istilah quiet quitting memang merupakan hal yang baru, namun untuk urusan konsep tentu saja tidak. Konsultan sumber daya manusia Michael Thames mengatakan konsep ini sudah dilakukan sejak lama, guys. Di setiap masa atau perusahaan akan selalu ada karyawan yang bekerja sesuai argo. Hal ini dianggap sebagai reaksi dari rasa lelah yang dialami pekerja. Hari ini, quiet quitting didorong oleh Gen Z yang menyebar melalui media sosial. Quiet quitting versi dulu mungkin menjadi tantangan yang harus dihadapi perusahaan saat para karyawan mulai lelah dan berujung kerja seminimal mungkin tanpa memintanya langsung. Saat ini, quiet quitting justru menjadi permintaan langsung. Para pekerja meminta keseimbangan kerja agar tidak mengalami kelelahan atau overwork dari pekerjaan mereka. Bagi Jayadas yang menjabat sebagai Direktur Pelaksanaan Randstad untuk Singapura dan Malaysia, quiet quitting adalah dampak sisa dari COVID-19. Konsep ini juga menjadi gambaran banyak karyawan yang merasa ada ketidakseimbangan di antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dalam kondisi itu, mengundurkan diri menjadi hal yang umum. Biasanya pengunduran diri dilakukan para pekerja yang sudah punya alternatif pekerjaan lainnya. Sementara quiet quitting dilakukan individu yang merasa tidak memiliki pekerjaan alternatif dan harus tetap bekerja di sana. Quiet quitting telah menjadi pilihan berikutnya yang tersedia. Jika tidak ada yang meminta Anda keluar dari pekerjaan, mengapa tidak melakukan lebih sedikit pekerjaan dan lolos begitu saja? Ini disampaikan olehnya. Bagaimana menurut Anda tentang quiet quitting ini, guys? Mungkin Anda mengalaminya atau mau menambahkan sesuatu? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dibagikan dan klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa.